Pernah nggak sih kamu ngasih kepercayaan 100% ke seseorang, tapi dibalas dengan pengkhianatan yang bahkan nggak pernah kamu bayangkan? Bayangin, pesan manis, selamat tidur, yang kamu terima, ternyata cuma pesan copy paste yang juga terkirim ke nomor lain. Sakitnya di mana? Di sini. Nah, kalau kamu ada di posisi itu, apa yang bakal kamu lakuin? Nangis? Marah-marah? Atau balas dengan cara yang cerdas dan tak terlupakan? Selamat datang di nama channel kamu. Sebelum kita bongkar cerita super greget hari ini, aku mau kenalan dulu sama kalian semua. Coba deh, yang udah siap dengerin ceritanya, langsung like video ini, tekan tombol subscribe biar kita makin akrab, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Tulis nama kamu, dari nama kota, hadir. Aku mau lihat, tim dari kota mana nih yang paling rame malam ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam merayap pelan di luar jendela besar ruang makan. Anindita melirik jam dinding untuk kesekian kalinya. Pukul 9 malam. Jarum jam seolah bergerak lebih lambat dari biasanya, menguji kesabarannya yang setipis benang sutra. Di atas meja, sop buntut kegemaran suaminya masih mengepulkan uap hangat, menebarkan aroma rempah yang seharusnya menjadi penyambut kepulangan yang paling dirindukan. Seharusnya. Bagi Anindita, ritus menunggu Baskara pulang sudah menjadi bagian dari napas pernikahannya. Namun, 6 bulan terakhir, ada yang berbeda. Ada jeda yang semakin panjang dalam obrolan mereka, ada ruang hampa yang tak terisi di antara sentuhan mereka. Hubungan mereka terasa seperti teh hangat yang dibiarkan terlalu lama di meja. Masih terlihat baik, namun kehangatannya telah hilang. Mungkin Mas Baskara benar-benar sibuk, bisik Anindita pada dirinya sendiri, sebuah mantra yang terus ia ulang untuk menenangkan badai firasat di dalam hatinya. Ia merapikan kembali tatanan rambutnya, memastikan penampilannya sempurna. Ia masih Anindita yang sama, istri yang mendedikasikan hidupnya untuk kebahagiaan suaminya. Tiba-tiba, suara gerbang otomatis yang terbuka memecah keheningan, diikuti deru mesin mobil yang familiar. Jantung Anindita berdebar sedikit lebih cepat. Ia bergegas ke ruang depan, senyum terbaik sudah terpasang di bibirnya, siap menyambut sang suami. Pintu utama terbuka. Namun, sosok yang melangkah masuk bukanlah Baskara yang ia kenal. Ya, itu suaminya, tapi seolah terbungkus dalam identitas yang baru. Baskara tidak lagi mengenakan kemeja kantor yang sedikit lecek karena seharian bekerja. Malam ini, ia mengenakan setelan jas charcoal grey dari bahan wol yang jatuh dengan sempurna di bahunya yang tegap. Kemeja putih di baliknya terlihat licin, dan dasi sutra berwarna perak melengkapi penampilan yang luar biasa mahal. Di kakinya, sepatu pantofel kulit yang mengkilat sempurna memantulkan cahaya lampu. Dan aromanya, Anindita membeku di tempat. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa ia pakai, campuran cedarwood dan tembakau yang selalu membuatnya merasa aman. Ini wangi baru, campuran citrus dan musk yang tajam, mewah, dan sangat asing di indera penciumannya. Wangi seorang pria sukses yang baru saja merayakan kemenangannya. "Mas, kamu sudah pulang?" sapa Anindita, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Baskara hanya meliriknya sekilas, senyum tipis yang terasa dingin tersungging di bibirnya. "Seperti yang kamu lihat," jawabnya singkat. Ia melonggarkan dasinya, melempar tas kerjanya ke sofa dengan gerakan yang acuh tak acuh. "Aku lelah sekali. Aku sudah siapkan makan malam. Sop buntut kesukaanmu," ujar Anindita, mencoba menarik perhatian suaminya. Baskara mendengus pelan, bahkan tanpa menoleh ke arah meja makan. "Aku sudah makan di luar dengan klien. Penting." Jep. Satu kata itu menusuk tepat di ulu hati Anindita. Penting. Seolah makan malam yang ia siapkan dengan penuh cinta, adalah sesuatu yang sepele dan tidak berarti. Baskara berjalan melewatinya begitu saja, menuju kamar tidur mereka. Jejak aroma parfum asing itu seolah menampar wajah Anindita, meninggalkan jejak yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Anindita menarik napas panjang, menahan air mata yang mulai menggenang. "Tidak, aku tidak boleh lemah." Ia mengikuti suaminya ke kamar. Baskara sedang melepaskan jam tangan mewahnya, juga barang baru, dan meletakkannya di atas meja rias. Dompet kulit tebal ia keluarkan dari saku celana, dan diletakkan di samping jam itu.
Aku mau mandi. Jangan ganggu, katanya dengan nada final, lalu menghilang di balik pintu kamar mandi. Suara gemericik air dari pancuran mulai terdengar. Anindita berdiri mematung di tengah kamar. Sunyi. Hanya ada suara air dan detak jantungnya sendiri yang bergemuruh. Pandangannya terpaku pada dompet kulit berwarna coklat tua itu. Firasat buruk yang selama ini ia coba tepis, kini berteriak semakin kencang, memekakkan telinga. Jangan, Anin. Jangan lakukan itu. Kau harus percaya pada suamimu. Satu sisi hatinya mencoba bertahan. Tapi kau harus tahu kebenarannya. Kau berhak tahu. Sisi lainnya mendorongnya maju. Dengan langkah pelan dan tangan bergetar, ia mendekati meja rias. Jantungnya serasa akan melompat dari dadanya. Ia meraih dompet itu. Terasa berat dan penuh. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Deretan kartu kredit berwarna platinum dan hitam. Beberapa lembar uang ratusan ribu. Lalu, diselipkan di salah satu kompartemen, sebuah foto. Bukan foto pernikahan mereka. Bukan pula foto dirinya. Dunia Anindita seakan berhenti berputar saat itu juga. Di dalam foto berukuran dompet itu, Baskara tersenyum lebar, lebih bahagia dari yang pernah Anindita lihat selama setahun terakhir. Tangannya merangkul pinggang seorang wanita muda dengan posesif. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Mereka duduk di sebuah restoran mewah, dengan gelas anggur di depan mereka. Senyum wanita itu penuh kemenangan, seolah menyatakan pada dunia bahwa pria di sampingnya adalah miliknya. Napas Anindita tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa menipis. Foto itu hampir jatuh dari jemarinya yang lemas. Inikah klien penting? Inikah alasan dibalik semua perubahan sikap Baskara? Jas mahal, parfum asing, dan senyum yang bukan lagi untuknya? Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ia ingin menjerit, ingin mendobrak pintu kamar mandi dan melemparkan bukti pengkhianatan ini ke wajah suaminya. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan yang keluar. Rasa sakit yang membara itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan mengerikan. Es mulai merayap dari telapak kakinya, naik ke seluruh tubuhnya, dan membekukan hatinya yang hancur berkeping-keping. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar, ia meletakkan foto itu di atas meja. Ia meraih ponselnya, membuka kamera, dan dengan satu kilatan cahaya, bukti itu kini tersimpan aman di dalam galerinya. Klik. Suara rana kamera terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Ia memasukkan kembali foto itu ke dalam dompet. Meletakkannya persis di posisi semula, di samping jam tangan mewah itu. Ia mundur perlahan, matanya menatap pintu kamar mandi dengan sorot yang tak bisa lagi diartikan. Bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka. Itu adalah tatapan seorang singa betina yang wilayahnya telah dilanggar. Tatapan seorang jenderal yang baru saja melihat peta pertempuran dan mulai menyusun strategi untuk perang habis-habisan. Suara pancuran air berhenti. Anindita berbalik, berjalan keluar dari kamar tanpa suara. Di dalam kepalanya yang dingin, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang akan melindungi dirinya, hartanya, dan harga dirinya. Permainanmu sudah dimulai, Mas, bisiknya dalam hati, matanya berkilat tajam dalam temaram lampu. Tapi kau salah besar telah memilih lawan. Sekarang, giliranku yang bermain. Pagi datang tanpa diundang, membawa serta cahaya matahari yang terasa mengejek kehancuran yang terjadi dalam gelap. Anindita tidak tidur barang sedetik pun. Ia menghabiskan malamnya duduk di sofa ruang keluarga, membiarkan keheningan menelan suara-suara di kepalanya. Tangis tak kunjung datang. Yang ada hanyalah kejernihan yang menakutkan, seolah badai telah menyapu bersih semua emosi rapuh, dan hanya menyisakan batu karang yang dingin dan kokoh. Saat fajar menyingsing, ia bangkit. Bukan sebagai istri yang patah hati, melainkan sebagai seorang prajurit yang akan memasuki medan perang. Ia mandi, mengenakan daster satinnya yang paling bagus, dan memoles sedikit riasan di wajahnya, cukup untuk menutupi jejak malam tanpa tidur. Topengnya harus sempurna hari ini. Aroma kopi dan nasi goreng memenuhi udara ketika Baskara akhirnya keluar dari kamar. Ia tampak segar,
wajahnya cerah, seolah malam sebelumnya adalah malam terbaik dalam hidupnya. Ia sudah mengenakan kemeja kantor yang licin, senyum samar terukir di bibirnya saat matanya terpaku pada layar ponsel. Anindita meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya, persis seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi selama 5 tahun terakhir. "Sarapan, Mas?" sapanya dengan suara yang dibuat senormal mungkin. Gumam Baskara tanpa mengangkat kepala. Jarinya lincah menari di atas layar, mengetik balasan untuk entah siapa. Senyumnya semakin lebar. Anindita duduk di seberangnya, mengaduk kopinya perlahan. Matanya, yang kini setajam elang, mengamati setiap detail. Cara Baskara tersenyum pada ponselnya, cara ia sesekali terkekeh pelan. Itu bukan senyum untuk rekan kerja atau tawa untuk lelucon di grup kantor. Itu senyum intim, senyum yang seharusnya menjadi miliknya. "Jas kamu yang semalam bagus sekali, Mas." "Baru, ya?" tanya Anindita, nadanya terdengar seperti pujian biasa. Pertanyaan itu berhasil mengalihkan perhatian Baskara dari ponselnya, meski hanya sesaat. Ia menatap Anindita dengan pandangan sedikit angkuh. "Oh, itu? Hadiah dari klien. Proyek besar yang kemarin aku ceritakan berhasil, mereka sangat puas." "Klien?" Anindita hampir mendengus. "Jadi, wanita di foto itu sekarang punya nama alias klien." "Syukurlah kalau begitu," sahut Anindita lembut. "Pasti mahal sekali. Kamu pantas mendapatkannya, Mas. Kamu sudah bekerja sangat keras." Setiap kata pujian terasa seperti racun di lidahnya, namun ia mengucapkannya dengan begitu meyakinkan. Ia harus membuat Baskara tetap nyaman, tetap lengah dalam arogansinya. Baskara tampak puas dengan respons itu. Ia kembali fokus pada ponselnya, melahap nasi gorengnya dengan cepat. "Tentu saja. Dan ini baru permulaan, Anin. Akan ada banyak hal besar lainnya. Kamu hanya perlu mendukungku." "Aku selalu mendukungmu, Mas," jawab Anindita. Dan dalam hati ia menambahkan, "Mendukungmu sampai ke tepi jurang kehancuranmu sendiri." Setelah Baskara berangkat kerja, meninggalkan jejak arogan dan aroma parfumnya yang baru, suasana rumah seketika berubah. Kelembutan dan kepasrahan yang tadi Anindita tunjukkan menguap seperti embun pagi. Wajahnya mengeras, tatapannya berubah menjadi fokus dan penuh perhitungan. Inilah saatnya. Langkah pertamanya adalah menuju ruang kerja mereka. Ruangan yang menjadi saksi bisu bagaimana Baskara membangun karirnya, dengan dukungan penuh dari Anindita. Di sudut ruangan, berdiri sebuah lemari kayu jati yang kokoh, tempat mereka menyimpan semua dokumen berharga. Kuncinya selalu ada di laci meja Baskara. Sebuah kecerobohan yang akan sangat ia sesali. Dengan tangan yang mantap, Anindita membuka lemari itu. Aroma kertas tua dan tinta menyambutnya. Ia tidak membuang waktu. Matanya memindai tumpukan map dengan cepat, otaknya bekerja menyusun daftar prioritas. Pertama, map berwarna biru tua. Aset keluarga Anindita. Di dalamnya, tersimpan harta yang paling krusial, sertifikat rumah yang mereka tinggali saat ini. Rumah ini adalah warisan dari almarhum ayahnya, yang diatasnamakan kepadanya sebagai hadiah pernikahan. Baskara hanya menumpang. Lalu ada sertifikat ruko di pusat kota dan sebidang tanah di pinggir kota, semua murni miliknya. Ia memeluk map itu sejenak. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat keluarganya. Kedua, map berwarna merah. Aset bersama. Di dalamnya ada BPKB mobil sedan yang mereka beli dengan uang gabungan, meski Anindita tahu porsi uangnya jauh lebih besar. Ada juga laporan rekening bersama mereka. Anindita memotret beberapa halaman terakhir dengan ponselnya, matanya menyipit melihat ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar selama 3 bulan terakhir. Tanpa sepengetahuannya. Ketiga, map berwarna hijau. Dokumen pribadi. Surat nikah, kartu keluarga, akta kelahiran. Amunisi legal yang ia butuhkan. Ia menumpuk semua dokumen penting itu di atas meja. Ini adalah benteng pertahanannya. Ia tidak akan membiarkan satu lembar pun jatuh ke tangan musuh. Setelah semua bukti fisik terkumpul, ia duduk di kursi kerja Baskara. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap daftar kontak di ponselnya. Ada satu nama yang sudah lama ia simpan,
rekomendasi dari sahabatnya bertahun-tahun lalu. Sebuah nama yang ia harap tidak akan pernah ia hubungi. Riana, SH, pengacara keluarga. Sahabatnya pernah berkata, simpan saja, Anin. Di dunia ini, wanita harus punya dua hal untuk berjaga-jaga, uang simpanan rahasia dan nomor pengacara yang hebat. Dulu Anindita menertawakannya. Sekarang, ia bersyukur setengah mati atas nasihat itu. Jarinya ragu-ragu melayang di atas tombol panggil. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Menekan tombol ini berarti menyatakan perang. Menekan tombol ini berarti membongkar fondasi 5 tahun pernikahannya. Ia memejamkan mata. Bayangan senyum kemenangan wanita bergaun merah di foto itu melintas di benaknya. Bayangan tatapan angkuh suaminya pagi ini. Cukup. Dengan satu gerakan tegas, ia menekan tombol panggil. Selamat siang, kantor hukum Riana Arekan. Dengan siapa saya berbicara? Suara di seberang terdengar profesional dan tegas. Anindita menegakkan punggungnya. Suaranya yang keluar terdengar begitu tenang, begitu terkendali, bahkan ia sendiri terkejut. Selamat siang. Nama saya Anindita. Saya ingin membuat janji temu dengan Ibu Riana. Segi kantor hukum Riana Arekan tidak seperti yang Anindita bayangkan. Tidak ada tumpukan berkas yang menggunung atau suasana kaku yang mencekam. Sebaliknya, interiornya didominasi warna krem dan kayu gelap, memancarkan aura kekuatan yang tenang dan profesionalisme yang tak terbantahkan. Aroma teh melati yang lembut menguar di udara, sebuah kontras yang aneh namun menenangkan bagi hati Anindita yang sedang berkecamuk. Ini adalah dunia yang berbeda dari dapur dan ruang tamunya. Sebuah dunia di mana logika dan hukum berkuasa di atas emosi hingga ke akar-akarnya. Seorang wanita berusia akhir 30-an menyambutnya di pintu ruangannya. Dia adalah Riana. Penampilannya tajam dan rapi. Blazer berwarna biru tua membungkus kemeja sutra putih, rambutnya disanggul modern, dan matanya di balik kacamata berbingkai tipis menatap Anindita dengan sorot yang cerdas dan penuh empati. Tidak ada basa-basi yang berlebihan. Ibu Anindita? Silakan masuk. Saya Riana. Sapanya dengan suara yang tegas namun hangat. Silakan duduk. Anda mau minum apa? Teh? Kopi? Air putih saja. Terima kasih. Jawab Anindita. Suaranya sedikit bergetar saat ia duduk di kursi kulit yang menghadap meja mahoni Riana yang besar dan bersih. Riana duduk di seberangnya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, memberikan perhatian penuhnya. Baik, Ibu Anindita. Teman kita, Sarah, sudah sedikit bercerita bahwa Anda membutuhkan konsultasi yang mendesak. Sekarang, coba ceritakan pada saya dari awal, apa yang membawa Anda kemari. Di ruangan yang aman itu, untuk pertama kalinya, Anindita membuka suara. Ia tidak menangis. Dengan ketenangan yang ia paksakan, ia menceritakan semuanya. Dimulai dari perubahan sikap Baskara 6 bulan lalu, sikapnya yang menjadi jauh dan mudah marah. Lalu, puncaknya, kepulangannya yang janggal tadi malam. Ia mendeskripsikan setelan jas mahal, parfum asing, dan tatapan angkuh suaminya. Kemudian, ia mengambil ponselnya. Dan ini yang saya temukan di dompetnya. Ia menyodorkan ponsel itu ke seberang meja. Di layarnya, terpampang jelas foto yang ia ambil semalam. Baskara yang tersenyum bahagia merangkul wanita bergaun merah. Riana menatap foto itu selama beberapa detik, ekspresinya tidak berubah, namun sorot matanya menajam. Ia memperbesar gambar itu, memperhatikan detail latar belakang restoran mewah dan jam tangan yang melingkar di pergelangan Baskara. Saya mengerti, ujar Riana pelan, meletakkan kembali ponsel itu. Selain ini, adakah hal lain yang membuat Anda curiga? Anindita membuka tas tangannya yang besar dan mengeluarkan tumpukan map yang ia bawa dari rumah. Ia meletakkannya di atas meja dengan gerakan mantap. Saya membawa semua dokumen yang saya rasa penting. Ia mulai menjabarkan satu persatu. Pertama, sertifikat rumah warisan ayahnya yang 100% atas namanya. Kedua, BPKB mobil dan laporan rekening bersama. Ia menunjuk pada transaksi-transaksi ganjil yang ia tandai. Ada banyak penarikan tunai dalam jumlah besar, Bu. Rata-rata 5-10 juta setiap beberapa hari. Tanpa sepengetahuan saya. Mata Riana berbinar. Ini bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan,
ini sudah masuk ke ranah penyelewengan aset pernikahan. Setelah memeriksa semua dokumen dengan teliti, Riana akhirnya bersandar di kursinya. Ia menatap Anindita lekat-lekat. "Ibu Anindita, saya akan bicara terus terang. Mulainya, dari segi hukum, posisi Anda sangat kuat, terutama untuk aset warisan. Rumah, ruko, dan tanah dari keluarga Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Suami Anda tidak punya hak 1% pun atas semua itu, titik. Itu adalah benteng pertahanan pertama dan terkuat Anda." Mendengar itu, sebuah beban berat seolah terangkat dari pundak Anindita. Ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun, lanjut Riana, nadanya menjadi lebih serius. Untuk aset yang diperoleh selama masa pernikahan, seperti mobil dan dana di rekening bersama, itu dianggap harta gonogini. Disitulah pertarungannya akan terjadi. Penarikan dana yang ia lakukan secara diam-diam bisa menjadi bukti niat buruk untuk mengalihkan aset bersama demi kepentingan pribadinya, kemungkinan besar untuk wanita ini. Ini amunisi yang sangat bagus untuk kita. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu?" tanya Anindita, merasa secercah harapan mulai muncul. Riana mengambil pulpen dan secari kertas, mulai menuliskan poin-poin dengan tulisan tangannya yang rapi. "Mulai hari ini, kita operasikan secara senyap. Kunci kemenangan kita adalah elemen kejutan. Suami Anda tidak boleh tahu bahwa Anda tahu." "Langkah pertama," kata Riana sambil menggarisbawahi tulisannya. "Kunci keuangan. Segera setelah keluar dari sini, pergi ke bank. Tarik 90% dana dari rekening bersama. Sisakan sedikit saja agar tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Buka rekening baru di bank yang berbeda, bank yang tidak pernah suami Anda tahu. Pindahkan semua dana yang Anda tarik dan seluruh tabungan pribadi Anda ke sana. Langkah kedua, amankan dokumen. Semua surat berharga yang asli ini, sertifikat, BPKB, jangan dibawa pulang. Sewa safe deposit box hari ini juga dan simpan semuanya di sana. Rumah sudah tidak aman untuk menyimpan bukti-bukti ini." Langkah ketiga, bertahan dalam peran. Pulanglah dan tetaplah bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Tetap layani dia seperti biasa. Semakin nyaman dia, semakin ceroboh dia. Biarkan dia terus membuat kesalahan. Anindita mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ini bukan lagi sekadar nasihat hukum, ini adalah strategi perang. Rasa sakit di hatinya belum hilang, namun kini tertutup oleh adrenalin dan tujuan yang jelas. Ia bukan lagi korban yang pasrah, ia adalah pemain utama yang sedang mengatur langkah caturnya. Ia mengangguk mantap. "Saya mengerti, Bu. Saya akan lakukan semua itu hari ini." Ketika Anindita melangkah keluar dari kantor hukum itu 1 jam kemudian, ia merasa seperti orang yang berbeda. Langit Jakarta yang terik tidak lagi terasa menyesakkan. Ia berjalan dengan punggung yang lebih tegak, langkah yang lebih pasti. Ia bukan lagi Anindita yang bingung dan terluka, melainkan Anindita sang eksekutor. Tujuan pertamanya, bank. Di dalam bank yang dingin ber-AC, jantungnya berdebar kencang saat ia menyerahkan slip penarikan dalam jumlah besar kepada teller. Ia terus melirik ke sekeliling, paranoid jika tiba-tiba Baskara muncul. Tangannya sedikit berkeringat saat teller menghitung tumpukan uang di hadapannya. "Semua sudah selesai, Bu Anindita," kata teller itu ramah. Anindita memasukkan uang itu ke dalam tasnya yang lain. Saat ia berjalan keluar dari pintu kaca bank, ia merasakan getaran kemenangan pertamanya. Satu benteng pertahanan telah ia bangun. Dan suaminya, yang mungkin saat ini sedang tertawa mesra dengan kliennya, sama sekali tidak menyadari bahwa landasan finansialnya baru saja diguncang hingga ke fondasinya. 3 hari berlalu dalam keheningan yang penuh perhitungan. Bagi Baskara, 3 hari itu adalah surga. Anindita bersikap lebih manis dari biasanya, tidak pernah bertanya ia pergi kemana atau pulang jam berapa. Ia merasa berada di puncak dunia, seorang istri penurut di rumah dan seorang wanita idaman yang menunggunya di luar. Ia merasa tak terkalahkan, seorang raja yang memiliki 2 kerajaan sekaligus. Arogansinya membumbung tinggi, membuatnya buta akan jurang yang menganga di bawah kakinya. Siang itu, ia sedang berada di surga dunianya. Bersama wanita bergaun merah, yang ia panggil mesra dengan nama Valerie, ia melangkah angkuh memasuki butik ternama. Valerie, dengan manja,
menunjuk sebuah tas tangan berwarna burgundi yang terpajang anggun di etalase kaca. "Sayang, yang itu cantik banget," rengeknya, suaranya dibuat semanis mungkin. "Cocok deh kayaknya sama sepatuku yang baru." Seorang pramuniaga dengan sigap mengambil tas itu dan membawanya ke meja kasir. Harga yang tertera di labelnya membuat orang biasa menahan napas, 85 juta rupiah. Bagi Baskara, itu hanyalah angka sepele, harga yang pantas untuk sebuah kebahagiaan sesaat. Dengan gerakan penuh gaya, ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya, kartu dari rekening bersama mereka, dan menyerahkannya kepada kasir. "Pakai yang ini." Kasir itu tersenyum dan menggesek kartu itu. Sedetik kemudian, senyumnya sedikit memudar. Ia menggeseknya sekali lagi. Hasilnya sama. "Mohon maaf, Pak," katanya dengan suara pelan dan sopan, berusaha menjaga profesionalisme. Sepertinya ada kendala dengan kartunya. Transaksi ditolak. Wajah Baskara mengeras. "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi, mungkin jaringanmu yang bermasalah," desisnya, merasa sedikit dipermalukan di depan Valerie yang mulai cemberut. Kasir itu mencoba untuk ketiga kalinya. "Tetap tidak bisa, Pak." Tulisannya, insufficient funds. Dana tidak mencukupi. Dua kata itu seperti tamparan keras di wajah Baskara. Di depan Valerie. Di depan pramuniaga yang kini menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bagaimana mungkin? Saldo di rekening itu seharusnya lebih dari cukup. Kemarahannya mulai mendidih, menyalahkan bank atas ketidakbecusan mereka. "Bank sialan," geramnya. Ia menarik kembali kartunya dengan kasar. "Pasti ada kesalahan sistem. Sudahlah, kita pergi saja. Nanti aku transfer langsung ke kamu," bisiknya pada Valerie, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang sudah compang-camping. Ia berjalan keluar dari butik itu dengan langkah cepat, meninggalkan Valerie yang cemberut dan pramuniaga yang menatap punggungnya dengan tatapan kasihan. Rasa malu membakar pipinya. Malamnya, Baskara pulang dengan aura gelap mengelilinginya. Ia membanting kunci mobil ke atas meja, suaranya memecah keheningan ruang keluarga tempat Anindita sedang tenang membaca buku. Anindita mengangkat wajahnya, memasang ekspresi terkejut yang sudah ia latih. "Mas, kamu sudah pulang? Kok kelihatannya marah sekali? Ada masalah di kantor?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. "Bukan di kantor," bentak Baskara, melampiaskan frustrasinya. "Ban. Kartu kreditku ditolak waktu mau bayar makan malam dengan klien. Memalukan sekali. Mereka bilang dananya tidak cukup." "Omong kosong apa itu?" Ia berbohong tentang detailnya, terlalu malu untuk mengakui ia gagal membelikan tas mahal untuk selingkuhannya. Anindita menutup bukunya, menatap suaminya dengan pura-pura bingung. "Loh, kok bisa? Perasaan saldo kita masih banyak. Mas, mungkin memang sistemnya sedang error." "Aku tidak peduli. Pokoknya ini memalukan." "Sudah coba telepon layanan nasabah?" saran Anindita, suaranya lembut dan menenangkan, bagai minyak yang disiramkan ke api yang berkobar. Baskara mendengus, meraih ponselnya. Sambil menggerutu, ia mencoba membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa saldo secara langsung. Jantungnya berdebar sedikit kencang saat aplikasi itu terbuka. Matanya terpaku pada deretan angka di layar. Saldo tersedia, Rp57.350. Angka itu begitu kecil, begitu hina. Matanya membelalak tak percaya. Ia merefresh halaman itu berulang kali, berharap itu hanya kesalahan tampilan. Tapi angka itu tetap sama. Kosong. Habis. Ludes. Napasnya tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kemana perginya semua uang itu? Ratusan juta yang seharusnya ada di sana. Pandangannya beralih pada Anindita, yang masih menatapnya dengan wajah polos penuh kekhawatiran. Tudingan pertama langsung terbentuk di otaknya yang panik. "Anin," desisnya, suaranya tajam dan penuh tuduh. Kamu pakai uangnya untuk apa? Kamu belanja besar tanpa bilang-bilang. Ya? Kamu beli apa sampai rekening kita habis begini?" Anindita mengerjap, tampak terluka oleh tuduhan itu. "Belanja? Belanja apa? Mas? 3 hari ini aku di rumah saja, hanya keluar kemarin untuk arisan RT.
Aku tidak membeli apa-apa. Coba Mas cek mutasinya. Transaksi terakhirku itu untuk belanja bulanan minggu lalu, dan itu pun kamu tahu jumlahnya. Jawaban Anindita yang tenang dan logis membuat Baskara terdiam. Benar juga. Tidak mungkin Anindita menghabiskan uang sebanyak itu tanpa jejak. Ia buru-buru memeriksa riwayat transaksi. Tidak ada pembelian besar. Yang ada hanyalah satu transaksi raksasa 3 hari yang lalu. Penarikan tunai dalam jumlah yang sangat besar. Ini apa? Tanyanya dengan suara bergetar, menunjukkan layar ponselnya pada Anindita. Ada penarikan tunai hampir semua saldo kita. Siapa yang melakukan ini? Anindita mencondongkan tubuhnya, matanya menyipit seolah sedang berusaha keras untuk melihat. Ia memasang ekspresi paling kaget dan takut yang bisa ia kerahkan. Ya Tuhan, Mas, aku tidak tahu. Aku tidak pernah menarik uang sebanyak itu. Jangan-jangan rekening kita dihack orang. Saran itu, yang diucapkan dengan nada panik, justru terdengar masuk akal bagi Baskara yang sedang kalut. Itu satu-satunya penjelasan. Seseorang telah merampok mereka secara digital. Wajahnya pucat pasi. Topeng arogansinya retak, memperlihatkan kepanikan dan ketakutan di baliknya. Ia terduduk lemas di sofa. Sumber kekuatannya, sumber kemampuannya untuk memanjakan Valerie, telah hilang dalam sekejap. Anindita mendekat, mengusap punggung suaminya dengan lembut. Sentuhannya terasa menenangkan, namun di dalam hatinya, ia merasakan gelombang kemenangan yang dingin dan memuaskan. Tenang, Mas, tenang, bisiknya. Besok kita urus ke bank sama-sama. Pasti ada solusinya. Baskara hanya bisa mengangguk lemah. Pikirannya kosong. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perampok yang ia takuti sedang duduk di sampingnya, memberinya simpati palsu. Ia tidak tahu bahwa ini barulah awal dari kehancurannya. Retakan pertama di topengnya telah muncul, dan Anindita tahu, tak akan lama lagi topeng itu akan hancur berkeping-keping. Pagi berikutnya dihabiskan dalam neraka birokrasi. Perjalanan mereka ke bank berakhir persis seperti yang telah Anindita rancang. Manajer bank, dengan wajah penuh simpati palsu, menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar itu adalah transaksi yang sah, dilakukan menggunakan kartu dan PIN yang benar. Tidak ada tanda-tanda peretasan. Mereka menyarankan Baskara untuk melapor ke polisi, sebuah labirin prosedur tanpa akhir yang Baskara tahu tidak akan mengembalikan uangnya dalam waktu dekat. Baskara keluar dari bank dengan wajah pucat dan bahu terkulai. Dunianya runtuh. Ia bukan lagi sang raja yang angkuh, melainkan seorang pria yang putus asa. Rencana-rencananya bersama Valerie, apartemen baru, liburan ke Eropa, kehidupan mewah yang ia janjikan, semua menguap bersama saldo rekeningnya yang lenyap. Anindita, di sampingnya, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menghela napas panjang, memasang wajah sedih. Sudahlah, Mas. Mungkin ini cobaan untuk kita. Yang penting kita masih bersama. Uang bisa dicari lagi, ujarnya lembut, setiap kata terdengar seperti dukungan tulus, padahal di dalam hatinya ia merasakan kepuasan yang dingin. Namun, keputusasaan adalah bahan bakar bagi tindakan gegabah. Merasa terpojok dan tak punya jalan keluar, Baskara melakukan apa yang biasa dilakukan anak laki-laki manja ketika dunianya berantakan. Ia menelepon ibunya. Telepon itu singkat, penuh dengan nada frustrasi dan cerita yang sudah dipelintir. Baskara melukiskan dirinya sebagai korban utama, seorang suami pekerja keras yang tabungannya dirampok secara misterius, sementara istrinya hanya bisa pasrah tanpa memberikan solusi. Anindita sudah menduga ini akan terjadi. Namun, ia tidak menduga responsnya akan secepat itu. Hanya 3 jam kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah mereka. Dari dalamnya, keluarlah seorang wanita parubaya dengan sanggul yang kokoh dan selendang batik yang disampirkan anggun di bahunya. Ibu Ratna, ibu mertua Anindita. Kedatangannya tidak pernah menjadi pertanda baik. Baskara, anakku, serunya dengan nada dramatis bahkan sebelum kakinya menginjak teras. Baskara, yang sejak tadi murung, langsung menyambutnya seperti seorang anak kecil yang menemukan pelindungnya. Ibu kenapa kesini? Kenapa? Kamu pikir ibu bisa diam saja setelah dengar kabar buruk ini? Sahut Ibu Ratna, matanya yang tajam langsung memindai sekeliling, seolah menilai setiap sudut rumah menantunya.
Pandangannya berhenti pada Anindita yang berdiri di ambang pintu. "Anindita, sayang," sapanya, senyumnya tipis namun tidak mencapai matanya. "Kasihan sekali kalian. Ibu dengar kalian baru saja kena musibah besar." "Silakan masuk, Bu," jawab Anindita sopan, menyingkir untuk memberinya jalan. Di ruang tamu, drama keluarga sesungguhnya dimulai. Ibu Ratna duduk di sofa paling besar, menjadikan dirinya pusat perhatian. Ia menginterogasi Anindita dengan rentetan pertanyaan yang dibungkus dengan keprihatinan palsu. "Jadi, uangnya betul-betul habis? Tidak ada sisa sama sekali? Apa Anin tidak punya simpanan lain? Untuk berjaga-jaga, begitu? Kalian ini kan suami istri, harusnya saling terbuka soal keuangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, nanti kalau ada masalah seperti ini kan jadi repot." Setiap pertanyaan adalah sebuah tusukan kecil, sebuah upaya untuk memetakan kekuatan finansial Anindita. Anindita menjawab semuanya dengan sabar, memainkan peran sebagai menantu yang patuh dan sedikit naif. "Saya hanya ibu rumah tangga biasa, Bu. Semua keuangan Mas Baskara yang atur." Baskara, melihat ibunya memegang kendali, seolah mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. "Itulah, Bu. Saya sudah kerja keras banting tulang, tapi sekarang semuanya hilang," keluhnya manja. Ibu Ratna menghela napas, menepuk-nepuk punggung putranya. Lalu, ia menatap Anindita dengan sorot mata yang berbeda. Lebih tajam, lebih penuh perhitungan. "Begini, Anin," mulainya dengan nada yang lebih serius. "Musibah ini memang berat. Tapi mungkin ini ada hikmahnya. Selama ini, Ibu lihat Baskara punya banyak sekali ide bisnis yang cemerlang. Dia punya potensi jadi orang besar. Tapi, dia butuh modal, butuh dukungan penuh dari istrinya." Jantung Anindita berdebar. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Ibu dengar," lanjut Ibu Ratna, suaranya kini lebih pelan, lebih persuasif. "Almarhum ayahmu kan meninggalkan beberapa aset untukmu. Rumah ini, misalnya. Lalu ada ruko di kota, tanah juga katanya. Aset-aset itu kan hanya diam saja, tidak menghasilkan. Kenapa tidak coba diputar?" Disinilah topengnya terlepas. Anindita kini melihatnya dengan jelas. Ini bukan kunjungan simpati. Ini adalah misi. Misi untuk mengamankan sumber pendanaan baru bagi putranya yang manja, setelah sumber yang lama mengering. Perselingkuhan Baskara bukan hanya tentang nafsu. Ini adalah konspirasi keluarga untuk menggerogoti hartanya. Baskara punya rencana besar. Anin, tambah Ibu Ratna, matanya berbinar penuh ambisi. Sebuah proyek properti yang akan membuat kalian kaya raya. Tapi butuh jaminan. Sertifikat rumah ini saja sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan pinjaman besar dari bank. Anindita merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Jadi, inilah rencana besar itu. Bukan hanya menghabiskan uangnya untuk selingkuhannya, tapi juga menggadaikan warisan satu-satunya dari ayahnya untuk membiayai entah proyek fiktif apa. Ia harus berhati-hati. Satu jawaban yang salah bisa meledakkan semuanya. Saya tidak mengerti soal bisnis, Bu," jawab Anindita pelan, menundukkan kepala seolah takut. "Aset-aset itu peninggalan ayah. Amanah. Saya tidak berani macam-macam. Saya takut salah langkah." Jawaban itu sempurna. Jawaban seorang wanita penurut yang berlindung di balik statusnya sebagai anak yang menjaga amanah. Ibu Ratna tidak bisa membantahnya secara langsung tanpa terlihat serakah. Wajah ibu mertuanya sedikit mengeras, senyumnya memudar. Ia tahu Anindita sedang mengelak. Amanah terbesar seorang istri itu adalah mendukung kesuksesan suaminya. "Anin," desisnya, nadanya kini mengandung ancaman halus. "Jangan sampai kamu jadi penghalang rezeki suamimu sendiri." Anindita hanya diam, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Ia tahu, perang baru saja naik ke level berikutnya. Musuhnya bukan lagi hanya Baskara dan wanita simpanannya. Kini ia berhadapan dengan sang ratu, dalang sesungguhnya yang lebih licik dan lebih berbahaya. Hawa di dalam rumah terasa berat dan menyesakan bahkan setelah Ibu Ratna pergi. Kepergiannya tidak meninggalkan kelegaan, melainkan jejak ancaman yang nyata, seperti bau mesiu setelah tembakan peringatan dilepaskan. Baskara,
yang kini merasa mendapat restu penuh dari ibunya, berjalan mondar-mandir dengan sikap baru. Bukan lagi keputusasaan, melainkan ketidaksabaran. Ia seolah sudah melihat pundi-pundi uang di depan matanya, dan Anindita hanyalah gerbang yang perlu dibuka, entah dengan paksa atau dengan bujuk rayu. Malam itu, ia mencoba taktik yang lebih lembut. Ia duduk di samping Anindita di sofa, mencoba merangkul bahunya. "Anin, sayang," mulainya dengan suara yang dibuat-buat mesra. "Pikirkan lagi apa kata ibu tadi. Ini bukan untuk aku, ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Bayangkan, kita bisa punya segalanya." Anindita tidak menepis rangkulannya. Ia membiarkan tangan itu di bahunya, terasa dingin dan asing. Ia menatap lurus ke depan, ke arah foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum bahagia di foto itu kini terlihat seperti lelucon yang kejam. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas," jawabnya dengan suara pelan, sebuah jawaban yang cukup untuk menunda konfrontasi lebih lanjut malam itu. Namun, di dalam kepalanya, tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah alarm bahaya yang berbunyi nyaring. Malam itu, ia kembali tidak tidur. Bukan karena otaknya bekerja lembur, menyusun strategi balasan. Konspirasi ini lebih dalam dari yang ia duga. Ini bukan lagi soal uang belanja untuk selingkuhan. Ini adalah upaya perebutan warisan keluarganya secara sistematis. Keesokan paginya, setelah Baskara berangkat dengan janji akan membawakan proposal proyeknya yang brilian, malam nanti, Anindita langsung menyambar ponselnya. Jarinya menekan nomor Riana dengan cepat. "Bu Riana, ini saya, Anindita," sapanya tanpa basa-basi begitu panggilan tersambung. "Kita punya masalah yang lebih besar." Ibunya datang. "Mereka mengincar aset warisan saya untuk dijadikan jaminan." Hening sejenak di seberang telepon, kemudian suara Riana terdengar lebih tajam dari biasanya. "Saya sudah menduga ini akan terjadi. Serigala selalu mengincar domba yang terlihat paling lemah. Kita harus bergerak sekarang, Bu. Bukan besok, bukan lusa. Hari ini." Sesuai instruksi Riana, Anindita kembali datang ke kantor hukum itu siang harinya. Kali ini, suasana pertemuan terasa jauh lebih mendesak. "Mereka mencoba menekan Anda secara psikologis," jelas Riana sambil menyilangkan jemarinya di atas meja. "Mereka ingin Anda merasa bersalah, merasa seperti istri durhaka jika tidak menuruti keinginan suami. Ini taktik klasik. Sekarang, kita akan membangun benteng hukum yang tidak bisa mereka tembus, bahkan jika mereka membawa 100 pengacara. Apa tak hati, tapi karena." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Anindita, siap menerima perintah apapun. "Aset-aset Anda, meskipun sudah atas nama Anda, masih memiliki celah selama Anda terikat dalam status pernikahan," terang Riana. "Ada beberapa langkah ekstrim yang bisa kita ambil untuk perlindungan maksimal. Misalnya, membuat perjanjian hibah kepada anggota keluarga terpercaya Anda, katakanlah ibu atau saudara kandung Anda, dengan klausul bahwa aset itu akan kembali kepada Anda setelah situasi aman. Ini akan membuat aset itu keluar dari jangkauan hukum pernikahan sama sekali." Gagasan itu terasa drastis, namun Anindita mengerti logikanya. Ini adalah permainan catur, dan ia harus mengorbankan satu bidah untuk melindungi rajanya. "Tapi sebelum itu," tambah Riana, matanya menyipit. "Saya ingin tahu, apa sebenarnya proyek besar yang suami Anda rencanakan itu? Semakin banyak kita tahu, semakin kuat posisi kita." Sebuah ide melintas di benak Anindita. Laptop Baskara. Suaminya itu seringkali ceroboh, menyimpan semua pekerjaannya di sana tanpa kata sandi yang rumit. Sore itu, didorong oleh campuran antara ketakutan dan rasa penasaran yang membara, Anindita memberanikan diri masuk ke ruang kerja suaminya. Ia menyalakan laptop itu, jantungnya berdebar kencang setiap kali mendengar suara mobil lewat di depan rumah, khawatir Baskara pulang lebih awal. Ia membuka folder, dokumen, lalu, proyek 2025. Di dalamnya, ada sebuah file presentasi dengan nama yang membuat darahnya berdesir, proposal pengembangan lahan emas, Villa Puncak Jaya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman pertama menampilkan gambar render 3D yang sangat indah. Deretan villa modern dan mewah dengan kolam renang pribadi, menghadap pemandangan lembah yang hijau.
Sangat profesional. Sangat meyakinkan. Lalu ia membuka halaman kedua, halaman peta lokasi. Napas Anindita tercekat di tenggorokan. Peta itu, denah itu, ia sangat mengenali bentuknya. Lekukan sungai kecil di sisinya, pohon beringin besar di sudut utara. Itu adalah tanah warisan ayahnya. Tanah tempat ayahnya berencana membangun rumah peristirahatan masa tua mereka. Ia menggulir ke halaman berikutnya, halaman analisis keuangan. Di sana, tertulis dengan jelas proyeksi keuntungan miliaran rupiah. Dan di bagian, struktur kepemilikan, nama Baskara tercantum sebagai direktur utama. Nama Valerie, wanita di foto itu, tercantum sebagai direktur pemasaran. Dan namanya? Nama Anindita Adhitama? Namanya hanya muncul sekali, dalam cetakan kecil di bagian lampiran, di bawah judul, status aset. Tertulis, pemilik lahan saat ini. Bukan sebagai mitra. Bukan sebagai investor. Hanya sebagai status, sebuah objek sementara yang kepemilikannya akan segera dialihkan. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah penghapusan. Baskara dan keluarganya tidak hanya berencana mengambil hartanya. Mereka berencana menghapus eksistensinya dari warisan keluarganya sendiri. Mereka akan membangun surga mereka di atas reruntuhan kenangan dan amanah ayahnya. Cukup sudah. Kemarahan yang dingin dan jernih memberinya kekuatan. Ia tidak lagi ragu. Ia menutup laptop itu, mengambil ponselnya, dan memotret halaman-halaman kunci dari proposal tersebut. Bukti pamungkas. Kemudian, ia menelepon Riana kembali. Suaranya tidak lagi bergetar. Suaranya datar, dingin, dan penuh dengan keputusan. Bu Riana, katanya, lakukan apa saja yang perlu dilakukan. Hibah, perjanjian, apapun. Amankan semuanya. Jangan sisakan celah sedikit pun bagi mereka. Ia tidak perlu menunggu lebih lama. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 sentimeter pun dari tanah ayahnya. Perang ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang kehormatan. Malam itu, Anindita pulang dan menemukan sebuah pemandangan yang sudah hampir setahun tidak ia lihat. Bukan lagi meja makan yang dingin atau sapaan acuh tak acuh. Baskara menyambutnya di pintu dengan senyum terlebar yang pernah ia berikan, di tangannya segelas anggur merah. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, rambutnya disisir rapi, dan aroma parfum lamanya, parfum yang dulu Anindita sukai, menguar lembut. Selamat datang, sayang, sapanya dengan suara serak yang dibuat-buat romantis. Kejutan. Aku masak makan malam spesial untuk kita. Anindita membeku sejenak, jantungnya berdebar bukan karena terharu, melainkan karena waspada. Ia tahu ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah panggung pertunjukan. Dan suaminya adalah aktor utamanya. Mas tumben sekali, jawab Anindita, memainkan perannya sebagai istri yang terkejut dan tersanjung. Ia menerima gelas anggur itu, membiarkan Baskara menuntunnya ke meja makan. Selama makan malam, Baskara menampilkan performa terbaik dalam hidupnya. Ia menjadi suami yang selama ini Anindita rindukan. Ia menanyakan kabar Anindita, memuji penampilannya, dan mengenang kembali masa-masa awal pernikahan mereka yang penuh tawa. Ia berbicara tentang mimpi-mimpi mereka yang terlupakan, rumah di tepi danau, perjalanan keliling Eropa, anak-anak yang akan mengisi rumah mereka dengan kebahagiaan. Aku tahu, Anin, katanya sambil meraih tangan Anindita di seberang meja. Genggamannya terasa hangat, namun bagi Anindita, sentuhan itu sedingin es. Aku tahu beberapa bulan terakhir ini aku sangat jauh. Aku sibuk, stres, dan aku minta maaf kalau aku sudah mengabaikanmu. Air mata buaya mulai menggenang di sudut matanya. Semua ini karena aku terlalu fokus pada satu hal. Satu proyek besar yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Proyek yang akan mewujudkan semua mimpi yang baru saja kita bicarakan. Anindita hanya diam, menatapnya dengan sorot mata yang ia atur agar terlihat penuh simpati dan harapan. Mulai, bisiknya dalam hati. Baskara melihat respons positif itu sebagai lampu hijau. Ia bangkit dari kursinya, mengambil sebuah map kulit berwarna hitam dari meja di sudut ruangan. Map yang terlihat sangat penting dan resmi. Ia kembali duduk dan meletakkan map itu di atas meja,
di antara piring-piring mereka yang setengah kosong. Inilah alasannya, Anin, katanya dengan nada penuh semangat. Proposal proyek yang aku ceritakan. Proyek yang akan membuat kita tidak perlu khawatir soal uang seumur hidup kita. Ia membuka map itu, namun ia tidak menunjukkan proposal presentasi yang Anindita lihat di laptop. Tidak ada gambar villa mewah, tidak ada nama Valerie. Yang ia keluarkan hanyalah selembar kertas tebal dengan banyak tulisan dan beberapa kolom untuk ditandatangani. Di bagian atas, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, surat kuasa penuh. Ini apa, Mas? Tanya Anindita dengan nada naif, seolah ia buta huruf. Baskara tersenyum menenangkan, senyum seekor ular yang hendak menelan mangsanya. Ini hanya formalitas, sayang. Para investor dan pihak bank, mereka perlu melihat komitmen penuh dari kita sebagai satu keluarga. Surat ini pada inti sebagai istriku dan pemilik lahan, setuju dan mendukung penuh proyek ini. Ini akan mempermudah semua urusan perizinan dan pencairan dana awal. Ia menunjuk ke bagian bawah kertas itu. Lihat, hanya tanda tangan di sini, di atas materai. Setelah ini, semuanya akan berjalan lancar. Anindita mengambil kertas itu dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Ia membacanya perlahan. Kosakata hukumnya memang rumit, namun esensinya sangat jelas dan mengerikan. Kertas itu memberinya, Baskara Adhitama, kuasa penuh tanpa syarat untuk mengelola, menjaminkan, mengalihkan, dan atau menjual aset berupa tanah dan bangunan yang tertera di dalamnya. Aset warisan ayahnya. Ini bukan surat dukungan. Ini adalah surat penyerahan tanpa syarat. Ia bisa merasakan tatapan Baskara yang menusuk, mengawasinya dengan intensitas seekor pemangsa yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Ia tidak boleh salah langkah. Menolak mentah-mentah akan memicu kecurigaan. Menandatanganinya berarti bunuh diri. Ia meletakkan kembali kertas itu di atas meja. Ia menatap Baskara, matanya berkaca-kaca, sebuah sentuhan akting yang brilian. Ini terlihat sangat serius. Mas, katanya dengan suara bergetar. Aku takut. Ini satu-satunya peninggalan ayah yang paling berharga. Bagaimana kalau proyeknya gagal? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Baskara mendesah, memasang wajah sabar. Sayang, dengarkan aku. Tidak akan ada yang gagal. Aku sudah perhitungkan semuanya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Percayalah padaku, seperti kamu selalu percaya padaku. Percaya padamu? Anindita ingin tertawa histeris. Ia menggigit bibirnya, tampak ragu-ragu. Aku percaya padamu, Mas. Tentu saja. Tapi, ini menyangkut nama ayah. Aku hanya perlu waktu sebentar untuk menenangkan diri dan memahaminya lebih baik. Boleh ya? Aku janji besok pagi akan aku berikan jawabannya. Jawaban itu sempurna. Tidak ada penolakan. Hanya permintaan waktu yang terdengar wajar dari seorang wanita yang sedikit penakut dan sentimental. Ekspresi Baskara sempat mengeras sesaat, kilatan ketidaksabaran terlihat di matanya. Namun ia cepat-cepat menyembunyikannya di balik senyum pengertian. Tentu, sayang, tentu saja. Ambil waktumu. Aku mengerti ini berat bagimu. Pikirkan baik-baik. Pikirkan masa depan kita. Ia menarik kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam map, seolah memberinya ruang. Padahal, ia hanya menunggu fajar tiba untuk kembali menerkam. Makan malam itu berakhir dengan kecanggungan yang tertutup oleh senyum palsu. Saat Anindita membersihkan piring di dapur, ia bisa merasakan tatapan suaminya di punggungnya. Tatapan penuh harap, keserakahan, dan keyakinan bahwa kemenangan sudah ada di depan mata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang sedang memunggunginya itu bukanlah mangsa yang ketakutan. Ia adalah seorang algojo yang sedang mengasah kapaknya, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan eksekusi terakhir. Fajar tidak membawa harapan, melainkan ketegangan yang pekat dan nyata. Keheningan di antara Anindita dan Baskara pagi itu terasa lebih bising daripada pertengkaran paling sengit sekalipun. Baskara tidak lagi mencoba bersandiwara. Senyum romantisnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi tidak sabar. Ia duduk di seberang Anindita, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan irama yang gelisah,
Matanya terus melirik ke arah map kulit hitam yang tergeletak di antara mereka seperti sebuah bom waktu. Anindita, sebaliknya, tampak luar biasa tenang. Ia menyesap tehnya yang sudah dingin tanpa mengeluh, gerakannya terkendali dan penuh keanggunan. Ia adalah seorang ratu di atas papan catur, menunggu lawannya yang panik untuk membuat langkah gegabah. Akhirnya, Baskara tidak tahan lagi. Jadi, bagaimana, Anin? Tanyanya, nadanya datar namun penuh tuntutan. Sudah kamu pikirkan? Suratnya sudah kamu tanda tangani? Anindita meletakkan cangkirnya dengan pelan, suaranya tidak menghasilkan denting sedikitpun. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Aku sudah memikirkannya, Mas. Hanya itu. Jawaban yang menggantung, yang tidak memberikan kepastian. Jawaban yang membuat Baskara semakin frustrasi. Lalu, apa lagi yang kamu tunggu? Desaknya, suaranya mulai meninggi. Ini kesempatan emas. Anin, kamu mau kita kehilangan semuanya hanya karena ketakutanmu yang tidak beralasan. Ketakutanku bukan tidak beralasan, Mas, sahut Anindita, suaranya tetap tenang namun kini mengandung lapisan baja. Ini menyangkut seluruh warisan keluargaku. Warisan keluargamu juga akan jadi warisan kita. Kekayaan kita bersama, bentak Baskara, mulai kehilangan kendali. Kenapa kamu egois sekali? Seharusnya kamu mendukung suamimu. Tepat saat kata, egois, meluncur dari bibir Baskara, bel pintu berbunyi. Satu kali, singkat dan tegas. Anindita tahu siapa yang datang. Ini adalah serangan yang terkoordinasi. Baskara, dengan seringai tipis, bangkit untuk membuka pintu. Nah, kebetulan ibu datang. Biar ibu yang memberimu nasihat. Benar saja, Ibu Ratna melangkah masuk dengan aura seorang jenderal yang datang untuk menginspeksi medan perang. Ia tidak lagi memakai topeng manisnya. Wajahnya keras, dan matanya langsung tertuju pada Anindita dengan tatapan menghakimi. Selamat pagi, Anindita, sapanya dingin. Ia tidak menunggu dipersilakan, langsung duduk di kepala meja makan, mengambil posisi sebagai hakim. Saya dengar kamu masih ragu-ragu untuk mendukung rencananya Baskara. Baskara duduk di samping ibunya, membentuk aliansi yang solid. Kini Anindita sendirian, dikepung dari dua arah. Ruang makan yang luas itu tiba-tiba terasa sempit, seperti ruang interogasi. Ini bukan soal mendukung atau tidak, Bu, jawab Anindita, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ini soal kehati-hatian. Ibu Ratna tertawa sinis, suara tawanya kering dan tidak menyenangkan. Kehati-hatian atau ketidakpercayaan? Kodrat seorang istri itu percaya dan patuh pada suaminya. Surga itu ada di bawah telapak kaki suami, Anin. Jangan sampai kamu menjadi istri yang kufur nikmat, menghalangi jalan rezeki suamimu sendiri. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi nasihat bijak, kini digunakan sebagai senjata untuk menusuknya. Mereka menggunakan agama dan budaya untuk memojokkannya. Ibu, ini bukan hanya soal rezeki. Anindita mencoba membela diri. Ini amanah dari almarhum ayah saya. Justru karena ini amanah, harusnya kamu kembangkan. Timpal Ibu Ratna, suaranya menjadi setajam silet. Bukan didiamkan seperti harta karun yang tidak berguna. Apa gunanya punya tanah dan ruko, kalau tidak bisa membuat suamimu sukses? Apa kamu mau melihat Baskara direndahkan orang lain karena tidak punya modal? Di mana harga dirimu sebagai seorang istri? Setiap kalimat adalah serangan. Setiap kata adalah tuduhan. Benar kata ibu. Baskara menimpali, suaranya penuh dengan keyakinan diri yang baru. Selama ini aku yang menafkahimu, aku yang menjagamu. Sekarang giliranku butuh dukungan, kenapa kamu malah mundur? Apa kamu tidak sadar kalau kamu itu sudah menjadi istri durhaka? Durhaka. Kata itu akhirnya keluar. Kata pamungkas yang sering digunakan untuk membungkam istri-istri yang berani bersuara. Kata yang seharusnya membuat Anindita merasa bersalah dan takut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sesuatu di dalam diri Anindita patah. Bukan semangatnya, melainkan rantai kesabaran terakhir yang selama ini mengikatnya. Ia sudah cukup mendengar. Ia sudah cukup menahan diri. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Air muka ketakutan dan keraguan yang selama ini ia pasang,
perlahan luntur. Tergantikan oleh ekspresi yang belum pernah Baskara maupun ibunya lihat sebelumnya. Ekspresi yang dingin, tenang, dan sangat berbahaya. Tidak ada lagi kelembutan di matanya. Yang ada hanyalah kilat perhitungan yang tajam. Ia tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum yang membuat bulu kuduk Baskara dan Ibu Ratna keheningan menyelimuti meja makan. Baskara dan ibunya terdiam, sedikit terintimidasi oleh perubahan drastis pada wanita di hadapan mereka. Anindita meletakkan kedua tangannya di atas meja, jemarinya saling bertaut. Ia menatap kedua lawannya bergantian, seolah memberi mereka kesempatan terakhir untuk mundur. "Baiklah," ucapnya, suaranya kini terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih berbobot, dan tanpa getar sedikitpun. Tuduhan sebagai istri egois. Sudah. Kufur nikmat. Sudah. Dan yang terakhir, durhaka, juga sudah. Meremang tanpa mereka sadari kenapa. Keheningan menyelimuti meja makan. Baskara dan ibunya terdiam, sedikit terintimidasi oleh perubahan drastis pada wanita di hadapan mereka. Anindita meletakkan kedua tangannya di atas meja, jemarinya saling bertaut. Ia menatap kedua lawannya bergantian, seolah memberi mereka kesempatan terakhir untuk mundur. "Baiklah," ucapnya, suaranya kini terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih berbobot, dan tanpa getar sedikitpun. Tuduhan sebagai istri egois. Sudah. Kufur nikmat. Sudah. Dan yang terakhir, durhaka, juga sudah. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Karena kalian berdua sudah selesai bicara sekarang, giliran saya." Kata-kata terakhir Anindita, "Sekarang, giliran saya," menggantung di udara seperti vonis yang belum terucap. Baskara dan Ibu Ratna terhenyak, membeku di kursi mereka. Mereka menatap Anindita seolah melihat orang asing. Wanita lembut dan penurut yang selama ini mereka kenal telah menghilang, digantikan oleh sosok komandan yang dingin dan memegang kendali penuh atas medan pertempuran. Anindita tidak meninggikan suaranya. Ia tidak perlu berteriak. Ketenangannya adalah senjatanya yang paling mematikan. "Kita mulai dari tuduhan yang paling berat, ya?" ucapnya, matanya menatap lurus ke arah Baskara. "Durhaka." Sebuah kata yang sangat kuat. Tapi mari kita luruskan definisinya. Apakah seorang istri yang melindungi amanah orang tuanya dari keserakahan suaminya itu durhaka? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menusuk. Atau, durhaka itu adalah ketika seorang suami menggunakan uang dari rekening bersama secara diam-diam, uang hasil jerih payah mereka berdua, untuk membiayai wanita lain di luar sana. Wajah Baskara langsung pucat pasi. Ia hendak membuka mulut untuk menyangkal, tapi Anindita mengangkat tangannya, sebuah isyarat kecil yang membuatnya bungkam seketika. "Belum selesai," lanjut Anindita, kini tatapannya beralih ke ibu mertuanya. "Ibu bilang saya kufur nikmat, menghalangi rezeki suami. Rezeki yang mana, Bu? Rezeki dari hasil menggadaikan satu-satunya kenangan dari ayah saya? Apakah itu yang namanya rezeki? Ataukah itu namanya perampokan yang terencana?" Ibu Ratna terkesiap, bibirnya bergetar menahan amarah, namun tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Ia telah kehilangan kendali atas narasi ini. "Dan sekarang, mari kita bicarakan soal proyek besar itu," ujar Anindita. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Proyek yang katanya akan membuat kita kaya raya. Sebuah rencana yang sangat brilian, saya akui. Namanya, proposal pengembangan lahan emas, Villa Puncak Jaya. Benar kan? 2R. Jika ada bom yang meledak di ruangan itu, suaranya tak akan lebih mengejutkan daripada kalimat yang baru saja diucapkan Anindita. Baskara terlonjak dari kursinya seolah tersengat listrik. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Matanya membelalak ngeri, menatap Anindita dengan campuran rasa tidak percaya dan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa tahu?" bisiknya dengan suara serak, napasnya tersenggal. Ibu Ratna membeku. Topeng arogansinya hancur berkeping-keping, meninggalkan wajah tua yang kebingungan dan kalah telak. Ia sadar, saat itu juga, bahwa mereka telah salah menilai menantunya. Mereka tidak sedang berhadapan dengan domba, melainkan dengan seekor serigala betina yang cerdas dan telah mempersiapkan perangkapnya dengan sangat baik. Anindita tersenyum tipis,
sebuah senyum kemenangan yang dingin. Oh, saya tahu lebih banyak dari itu, Mas. Saya tahu bahwa di dalam proposal itu, nama saya hanya tercantum sebagai pemilik lahan saat ini. Sebuah status sementara sebelum semuanya dialihkan, kan? Saya juga tahu siapa saja yang ada di dalam tim impianmu itu. Ia menatap suaminya lekat-lekat, mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang tajam. Direktur utama, tentu saja, Baskara Adhitama. Dan, posisi yang tak kalah penting, direktur pemasaran, diberikan kepada seorang wanita bernama Valerie. Nama itu, yang diucapkan dengan begitu jelas dan tenang, adalah peluru terakhir yang menembus jantung pertahanan mereka. Omong kosong. Ini semua fitnah. Kamu mengada-ada, teriak Baskara, suaranya melengking karena panik. Itu adalah sangkalan terakhir dari seorang pecundang yang terpojok. Fitnah? Anindita mengangkat alisnya. Baiklah. Kalau begitu, mungkin kamu bisa menjelaskan ini. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia membuka galeri fotonya. Lalu, ia mendorong ponsel itu ke seberang meja, layarnya menghadap lurus ke arah Baskara dan ibunya. Di layar itu, terpampang dengan jelas dan tajam, foto Baskara yang tersenyum bahagia, merangkul mesra Valerie yang bergaun merah di restoran mewah. Bukti yang tak terbantahkan. Kebenaran yang telanjang. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat dari sebelumnya. Baskara menatap layar ponsel itu, seluruh sisa warna di wajahnya terkuras habis. Ia terhuyung mundur, menabrak kursinya hingga hampir terjatuh. Napasnya terengah-engah. Kalah. Ia sudah kalah total. Ibu Ratna menatap foto itu, lalu menatap putranya, lalu kembali menatap Anindita. Tak ada lagi api di matanya. Yang ada hanyalah abu kekalahan dan rasa malu yang mendalam. Semua rencana, semua intrik, semua keserakahan mereka, kini terungkap dalam satu gambar yang memalukan. Anindita perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh kuasa. Ia adalah pemenang yang berdiri tegak di atas reruntuhan kerajaan musuhnya. Semua aset warisan ayah saya, ucapnya dengan suara yang bergema di ruangan yang sunyi itu, sudah saya amankan di safe deposit box sejak seminggu yang lalu, di bawah perlindungan hukum penuh dari pengacara saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya. Ia berjalan ke arah map kulit hitam yang berisi surat kuasa, mengambilnya, dan tanpa ragu, merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, dan melemparkan sobekannya ke atas meja seperti konfeti dalam sebuah perayaan kemenangan yang sunyi. Surat ini, proposal kalian, mimpi kalian semuanya sudah berakhir. Ia menatap kedua orang yang kini terduduk lemas itu. Tidak ada lagi amarah di dalam dirinya. Hanya ada kelegaan yang hampa. Rumah ini milik saya. Semua yang ada di dalamnya, dibeli dengan uang saya atau warisan keluarga saya. Kalian tidak punya hak atas apapun di sini. Ia berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari siang masuk dan menyinari debu-debu kekalahan mereka. Pintu keluar ada di sebelah sana. Ujarnya dengan nada final, tan tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi sangkalan. Hanya ada keheningan yang memalukan saat Baskara dan ibunya melangkah keluar dari rumah yang pernah mereka anggap sebagai wilayah kekuasaan mereka. Baskara tidak berani menatap Anindita. Wajahnya tertunduk, bahunya merosot, aura angku yang selama ini membungkusnya telah luruh, meninggalkan sosok pria yang ringkih dan kalah. Ibu Ratna, di sisi lain, berjalan dengan kepala tegak, namun wajahnya yang memerah karena amarah dan malu tidak bisa menyembunyikan kehancuran harga dirinya. Sebelum melangkah melewati gerbang, ia menoleh ke belakang, menatap Anindita dengan sorot mata penuh kebencian. Itu bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan dari seseorang yang tahu ia telah dikalahkan secara telak. Menoleh ke belakang. Silakan. Anindita tidak membalas tatapan itu. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka berjalan menjauh, hingga mobil taksi yang dipesan Ibu Ratna menghilang di tikungan jalan. Klik. Ia menutup pintu dengan pelan. Suara kunci yang diputar terasa seperti sebuah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. Begitu pintu tertutup, keheningan yang tadinya menjadi senjatanya kini terasa membebani. Rumah besar itu tiba-tiba terasa kosong dan sangat sunyi. Kekuatan yang selama ini menopangnya seolah menguap,
meninggalkan tubuh yang lelah luar biasa. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar pada pintu, perlahan merosot hingga terduduk di lantai marmer yang dingin. Di sanalah, dalam kesendirian yang absolut, air mata itu akhirnya datang. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami. Bukan pula air mata penyesalan. Air mata itu mengalir deras, membawa serta semua beban yang telah ia pikul dalam diam selama berhari-hari. Beban pengkhianatan, beban kepura-puraan, beban ketakutan, dan beban amarah yang ia pendam begitu dalam. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua racun emosi itu keluar dari sistemnya, membersihkan jiwanya yang terluka. Ia menangis untuk wanita naif yang pernah begitu mencintai suaminya, dan menangis untuk singa betina yang baru saja lahir dari abu pengkhianatan itu. Setelah tangisnya reda, yang tersisa hanyalah kelegaan. Kelegaan yang begitu dalam dan murni. Ia menarik napas panjang, udara di rumahnya terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih bersih. Miliknya. 1 bulan kemudian. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang Anindita duga. Baskara, atas desakan ibunya, sempat mencoba melawan. Pengacaranya mengirimkan surat tuntutan hak atas harta Gonogini, menuntut setengah dari nilai rumah, ruko, dan mobil. Di ruang rapat kantor Riana, Anindita hanya tersenyum tipis saat melihat surat itu. Dia masih belum menyerah rupanya, gumam Anindita. Riana tertawa kecil, tawa seorang jenderal yang sudah tahu hasil akhir pertempuran. Ini hanya gertakan sambal, Bu. Gertakan dari orang yang sudah tidak punya amunisi. Surat balasan dari Riana singkat, padat, dan mematikan. Di dalamnya dilampirkan 3 hal. Pertama, salinan bukti kepemilikan mutlak Anindita atas aset-aset warisan yang diperoleh jauh sebelum masa pernikahan. Kedua, bukti foto perselingkuhan Baskara dengan Valerie, yang secara hukum melemahkan posisinya sebagai pihak yang dirugikan. Dan ketiga, yang paling telak, ringkasan mutasi rekening bersama yang menunjukkan penarikan dana besar-besaran oleh Baskara untuk kepentingan pribadi, disertai dengan salinan proposal Villa Puncak Jaya yang mencantumkan nama Valerie. Itu adalah bukti niat buruk untuk menyelewengkan dan menguasai aset secara tidak sah. 2 hari setelah surat itu diterima, pengacara Baskara menelepon Riana, menyatakan bahwa kliennya setuju untuk bercerai tanpa syarat dan tidak akan menuntut apapun, selain beberapa barang pribadi miliknya. Permainan telah usai. Kabar tentang Baskara sampai ke telinga Anindita melalui seorang teman lama. Tanpa sumber dana yang melimpah, pesona Baskara di mata Valerie luntur secepat es di tengah hari. Valerie meninggalkannya begitu saja, mengejar klien lain yang lebih menjanjikan. Proyek villa impiannya tentu saja hancur berantakan. Kabarnya, ia terlilit utang setelah mencoba mempertahankan gaya hidup mewahnya. Ibunya, Ibu Ratna, dikabarkan jatuh sakit karena stres dan malu, reputasinya di kalangan sosialita hancur lebur. Anindita mendengarkan semua itu tanpa rasa puas. Tidak ada lagi kebencian di hatinya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang hampa. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan mereka. 6 bulan kemudian, Anindita berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wanita yang balas menatapnya kini berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, memberikan kesan segar dan dinamis. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan atau kewaspadaan, melainkan binar kepercayaan diri dan kedamaian. Rumah itu telah ia ubah. Dinding yang dulu berwarna krem kini dicat putih gading, memberikan kesan lebih luas dan cerah. Foto pernikahan mereka yang besar di ruang keluarga telah lama ia turunkan. Sebagai gantinya, tergantung sebuah lukisan abstrak dengan sapuan warna biru dan emas yang menenangkan, lukisan pertama yang ia beli dengan uangnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi hanya seorang ibu rumah tangga. Ruko warisan ayahnya yang selama ini disewakan, kini telah ia sulap menjadi sebuah butik bunga dan kafe kecil yang cantik. Ia menamainya Pusaka Ayah, sebagai penghormatan. Setiap pagi, ia sibuk menata bunga-bunga segar, menghirup aroma kopi, dan menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Ia menemukan kembali gairah hidup dalam hal-hal kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sore itu, ia berdiri di balkon kamarnya, menatap matahari yang perlahan turun, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan nila. Secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Ia tidak lagi menunggu siapapun untuk pulang.
Ia sudah berada di rumah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia adalah Anindita. Bukan lagi istri Baskara. Ia adalah seorang pemenang yang berdiri tegak, bukan karena ia berhasil menghancurkan lawannya, tetapi karena ia berhasil membangun kembali dunianya sendiri, di atas fondasi kekuatannya sendiri. Ia adalah bukti hidup bahwa badai tergelap sekalipun akan selalu berakhir, menyisakan langit yang lebih jernih dan pelangi yang lebih indah. Dan ia adalah pelanginya sendiri.